untuk anaknya nih Bu. Iya. Bu. Jadi gini Bu, untuk destinator ini kan matic transmisinya. Dia ada 5 mode berkendara. Mode berkendara artinya ini contohnya ini modenya yang harus kita pilih. Itu ada mode normal. Normal berarti kita jalan dengan kondisi jalan biasa, aspal. Oke. Terus yang kedua ada wet, basah. Ya kan? Misalnya jalannya licin, hujan, ya kan? Nah, kita pakai basah, gravel atau batu, jalan bebatu. Kita pakai modenya. Jadi setiap mode ada fungsinya. Terus ini ada tarmac. Tarmac ini tenaganya paling kuat atau kencang. Misalnya kita mau motong-motong atau seneng yang kencang-kencang, kita pakai yang ini, tarmac. Yang terakhir mud atau lumpur. Nah, itu kita pakai misalnya jalan yang lumpur, kita pakai ini supaya nggak gampang selip. Kita mulai dari yang normal dulu ya. Sebelumnya udah sering bawa matic Ibu? Baru itu aja. Baru expander ya? Oke, kalau ini seperti biasa. Ini udah Ke L ini ya? Mana? Enggak, D. Oh iya, D. D. Nah, L ini kalau tanjakan. Iya, maksud kirain tadi kena sini tadi Oh. L punya ini ya. D dia. Nah, ini auto hold-nya aktif ya Bu. Walaupun D dia nggak mau jalan. Iya. Misalnya di tanjakan, kita nggak harus ngerem terus. Kita lepas pun dia ngerem. Nah, ini nggak saya rem. Nah, kecuali kita gas dikit, nah dia lepas. Oke. Tes apa sih bedanya gitu kan? Sabuk pengaman, Ibu pakai dulu. Oke, kita pakai mode normal dulu. Ya, nih Bu, di sini pun ada. Kalaupun Ibu lihat ininya kan, bilang mode normal. Nanti kita bedakan tiap mode gitu kan. Yang paling terasa sih di mode tarmac tadi kan. Ini normal. Nah, terus mobil ini dilengkapi dengan adaptive cruise control atau ACC. Ini Bu, mungkin di expander Ibu udah ada ya, yang di sini untuk jalan dengan kecepatan tertentu, ya. Tapi ini bisa menyesuaikan dengan kecepatan mobil di depan. Caranya, ini kita tekan standby, kita tekan ini, dia muncul di sini Bu, standby. Kalau kita tekan, ini dia Bu, gambar mobil ada kilometernya, oke? Dia akan aktif kalau di atas 40 km. Ya, kita aktifkan dengan cara nekan ini ke bawah. Nah, aktifkan jadi hijau. Ini saya nggak pijak gas lagi. Iya ya. Nah, ini Bu, kita konvoy nih. Nah, ngerem kan, terasa kan Bu? Saya nggak pijak apa. Nah, ini konvoy kita. Nah, dia jaga jarak sama mobil itu. Turun sendiri, padahal aktualnya 73 km per jam. Tapi karena di depan mobilnya lambat, dia turun menjadi 40, 39. Dia menyesuaikan dengan mobil di depan. Inilah sistem ADAS-nya namanya kan. Kalau dia nggak terlalu kencang nggak apa-apa tuh kan? Nggak masalah sama mobil. Nggak masalah, dia menyesuaikan dengan kondisi mobil. Misal, tapi kalau kita pindah jalur ke kiri, kita mau melancangi, dia naik lagi. Nah, inilah. Ini jarak terjauh Bu, karena ini ada titik 3, artinya jarak paling jauh. Kalau kita setting 1 bar, dia lebih dekat lagi. Jarak antar mobil, ini jarak paling jauh. Ini kalau kita kurangi, nah, dia mendekat lagi. Jadi nyetingnya di sini jaraknya. Nah, kita mau berapa bar dia kan?
Ya gini aja, kita nggak mijak rem, nggak mijak gas. Nah gini aja. Tapi kalau nanti tunggu kosong, kita ke kiri, dibaca radarnya jalannya kosong, ya dia ngejar ke 70 ini sesuai settingan. Memang paling enak itu kita buat di jalan tol kencangan. Mobil depan lambat ya lebih lambat lagi. Gitu ya? Nah, lambat ya kan Bu, dia tetap menjaga jarak dengan mobil di depan, menghindari yang ngantuk lah, supir ngantuk. Dia kecepatan berapa ya ini gitu. Nah, itu tadi yang dipijit apa resnya? Ini itu dulu. Ini pertama standby. Iya. Setelah kecepatan di atas 40 ini tekan ke bawah, tek gitu. Ke bawah. Nah, dia munculnya jadi hijau gini dia Bu angkanya. Kalau dia belum hijau dia belum aktif. Tekan ke bawah apa aja? Ini cancelnya tekan ke bawah. Iya. Sebagai contoh inilah ya kan Bu, mobilnya lambat. Sana udah mendahului. Ya kita kan kayak mobil ini aja. Nah. Iya. Keren. Nanti kita mutar sana, kita tes lagi. Nah, tapi setiap kita pijak rem, sistemnya batal. Harus setting ke bawah lagi, gitu. Iya. Dia tetap standby, cuman untuk aktifkannya kita harus ini setting ke bawah lagi, gitu. Oke, ini kan kita mau belok, nanti saya pijak rem, dia batal. Nah, hilang Bu hijaunya. Kembali normal berarti. Iya. Itu dia. Iya. Baru kita coba. Ya. Kita coba tenaganya yang tarmac ya Bu, tipenya ya. Tarmac Tuh. Ini tenaga paling kuat, tarmac. Yes. Kalau mau kencang-kencang gitu kan. Terbang mah. Siap rally dia kan Bu. Nah, cuman tenaganya gitu, tapi kurasa kalau anak cewek nggak tahu juga lah ya nyalinya ya. Yang jelas tarikannya ya kayak mobil di remap gitulah. Kayak mobil racing gitu dia jadinya. Tapi kalau dipakai biasa-biasa kalau di jalan tol bisa juga pakai ini? Bisa lah Bu. Makanya ini kan dibuat misalnya untuk yang kayak gitu. Gitu. Nyut gitu dia kan. Nyalinya berani, dia udah hafal mobil ya bisa gitu. Kadang-kadang kan kita namanya motong butuh tenaga gitu. Iya. Kontannya gila deh. Kita mau pakai normalnya aja, modenya mode apa? Gak apa-apa. Nggak apa-apa, makanya terserah kita mau mode apa. Kencangan lah. Cepat nyampe ke Medan tadi. Cepat nyampe lah. 3 jam nyampe ini. Mau ini ya mode normal ya kan. Nah, pilih aja mode normal. Dan nggak harus berhenti. Ya nggak harus gas juga. Iya. Ini udah sedang dia kan, udah biasa. Iya. Tadi kan Iya. Suaranya gimana ya? Beda dia. Nah, ini kan hidupkan lagi. Tengok buah. Saya nggak ngerem. Dia karena apa? Ada kereta tadi di samping. Semakin dekat, walaupun kita nggak ngerem karena dibacanya bahaya, dia ngerem sendiri. Kuat. Jadi kadang jangan kaget gitu kan. Setiap kita rem, batal. Memang enaknya di tol enak kita pakai.
Ya jalan gini pun bisa, tapi santai-santai. Terus ini ada pemanas kaca sama sensor wiper otomatis. Cuman ini kita buat setting di auto nanti. Jadi kalau hujan dia hidup sendiri. Nggak perlu Wiper kita, ya? iya. Nah, sama untuk lampunya pun ada. Nah, baru fitur ininya kita ini kan ya. Nanti nggak tahu makainya bingung ya kan, Bu? Iya, bukanya pun tak tahu gimana buka itu. Terpaksa Iya. pakai apa? Pakai lihat YouTube.